Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Khairunisa, NIM PO 712000210074. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan ginjal terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama untuk mempertahankan homeostasis atau kekonstanan lingkungan internal. Sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal yang memproduksi urin, dua ureter yang membawa urin ke dalam kandung kemih untuk penampungan sementara, dan uretra yang mengalirkan urin keluar tubuh melalui orifisium uretra eksterna. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah. Yang kedua, melakukan kontribusi stabilisasi pH. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi. Dan yang keempat, membantu organ hati mendetoks racun selama kelaparan. Yang pertama akan kita bahas yaitu ginjal. Mari kita lihat penjelasannya. Ginjal berbentuk menyerupai kacang dengan sisi jangkungan menghadap ke medial. Jangkungan ini disebut hilus renalis. Ginjal adalah organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Ukuran rata-rata ginjal orang dewasa adalah 11,5 cm kali 6 cm dikali 3,5 cm dengan berat bervariasi antara 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Ginjal secara anatomis terbagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula ginjal. Fungsi ginjal yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basah cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam, pengatur tekanan darah dan memproduksi enzim renin, angiostensin, dan aldosteron. Dan yang terakhir, pengeluaran zat beracun. Yang kedua akan kita bahas yaitu ureter. Mari kita lihat penjelasannya. Ureter berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke dalam kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Ureter ini memiliki dinding yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polosirkuler, dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan peristaltik untuk mengeluarkan urin ke kandung kemih. Yang ketiga, ada kandung kemih. Mari kita lihat penjelasannya. Kandung kemih ini adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapisan otot detrusor yang saling beranyaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus dan leher atau kolum. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme berkemih. Kapasitas maksimal dalam menampung urin pada orang dewasa besarnya adalah 300 sampai 400 ml. Kandung kemih pada saat kosong terletak di belakang simfisis pubis dan pada saat penuh berada di atas simfisis. Yang keempat, ada uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi atau perkemihan. Uretra secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Panjang uretra pada pria dewasa adalah 23 sampai 25 cm, sedangkan pada wanita 3 sampai 5 cm.
Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring cairan, kecuali protein, ditampung oleh simpai Bowman, glukosa, air, sodium klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Ini disebut filtrat glomerulus. Selanjutnya ada proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali glukosa, sodium klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Pasif obligator reabsorpsi di distal aktif reabsorpsi, sisa dialirkan ke papila renalis. Yang terakhir ada proses sekresi, yaitu sisa cairan dari papila renalis diteruskan keluar. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem perkemihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.